Halo semuanya, kali ini Zul datang dengan pembahasan mengenai Fantastic Four First Step. Jadi ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa MCU mengurangi durasi film Fantastic Four First Step. Kalau ternyata rumor ini benar-benar terjadi, ada beberapa hal yang bikin Zul khawatir soal kualitas film Fantastic Four nanti. Fantastic Four First Step akan dirilis pada tanggal 25 Juli 2025 atau tanggal 23 Juli 2025 di Indonesia. Film ini adalah reboot dari 3 film Fantastic Four yang pernah dirilis Fox sebelumnya dan menjadi film Fantastic Four pertama di MCU. Fantastic Four First Step itu menghadirkan cast yang gak main-main ya. Mr. Fantastic itu diperankan oleh Pedro Pascal. Sue Storm alias Invisible Woman itu diperankan oleh Vanessa Kirby. Ben Grimm alias The Thing diperankan oleh Ebon Moss. Johnny Storm alias Human Torch diperankan oleh Joseph Quinn. Shalabal alias Silver Surfer alias Herald of Galactus itu diperankan oleh Julia Garner. Galactus diperankan oleh Ralph Ineson. Mole Man yang diperankan oleh Paul Walter. Red Ghost yang diperankan oleh John Malkovich. Dan kemungkinan kemunculan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom. Fantastic Four First Step ini diceritakan akan berlatar di sebuah universe baru dengan konsep retrofuturistik 60-an yang sesuai namanya terlihat jadul tapi juga maju secara teknologi. Rumor mengatakan bahwa universe ini tuh adalah universe 828. Fantastic Four itu diceritakan telah debut di universe ini menjadi superhero keluarga selama 4 tahun. Nah, setelah mengetahui jajaran cast, latar tempat, latar waktu, sekarang mari kita bahas kekhawatiran Zul mengenai film ini. Menurut rumor, film ini tuh awalnya akan berdurasi sekitar 2 jam 30 menit. Kemudian di akhir bulan Juni kemarin itu terdapat rumor bahwa Fantastic Four First Step itu mengalami pemotongan durasi. Yang awalnya dia 2 jaman itu jadi 1 jam 50 menit alias hilang 30 menit dari rumor durasi awal. Kekhawatiran ini tuh muncul karena Zul merasa bahwa film dengan event sebesar ini itu perlu film dengan durasi setidaknya 2 jam. Karena film ini tuh wajib mengajak penonton kenal dan memahami setiap anggota Fantastic Four. Kemudian itu memperkenalkan universe retrofuturistik, terus juga memperkenalkan villain yang akan muncul, terus konflik yang akan terjadi dan penyelesaian konflik. Dengan banyaknya hal yang perlu hadir dalam film ini, pemangkasan durasi film malah membuat film ini berakhir memiliki pacing yang buruk. Terkadang ada film yang pacingnya tuh lambat saat kenalin setiap karakter yang muncul, kemudian pelan-pelan juga ngebangun konflik yang ada dalam filmnya, dan berakhir dengan penyelesaian konflik yang terburu-buru atau jadinya aneh. Hal ini juga sempat Zul rasakan waktu nonton film Ant-Man and the Wasp: Quantumania jam 10 pagi di hari pertama. Zul harus ngomong itu karena kesel banget ya. Ketika menonton trailernya, film itu tuh gila, menjanjikan banget, bagus kelihatannya. Tapi waktu nonton ceritanya jelek, pacingnya buruk gitu ya. Jadi Quantumania tuh berhasil menyia-nyiakan villain sebesar Kang. Walaupun post credit scene-nya jos sih. Walaupun jadi kayaknya batal sih itu post credit scene. Begitu pula dengan Fantastic Four First Step ini gitu. Zul takut kalau pacingnya tuh lambat di awal karena mengharuskan film untuk memperkenalkan setiap anggota Fantastic Four sih. Tapi kayaknya nggak akan setiap anggota dikenalin, tapi kayak setiap scene penyelamatan atau ya aksi superhero Fantastic Four itu bakal ada di film ini di awal-awal film untuk memperkenalkan karakter-karakternya. Kemudian memperkenalkan universe retrofuturistik kepada penonton karena mereka benar-benar nge-build set untuk universe retrofuturistik ini. Jadi Zul yakin mereka juga pasti masukin atau ngasih fokus ke universe ini. Lalu ketika udah diberi konflik dan konfliknya juga di-build secara perlahan nanti, tapi malah berakhir terburu-buru saat bagian penyelesaian konflik. Itu Zul takut banget. Tapi ada hal lain nih yang sedikit mengobati rasa kekhawatiran mengenai pacing film ini. Ini bisa jadi hal baik atau buruk tergantung eksekusinya nanti. Ada sebuah rumor lagi yang mengatakan bahwa adegan yang dipotong itu adalah adegan ketika Fantastic Four harus melawan Red Ghost yang diperankan oleh John Malkovich. Kenapa pemotongan ini tuh membuat Zul sedikit merasa tenang? Karena artinya film ini akan benar-benar fokus ke Fantastic Four dan invasi Galactus. Nggak ada scene dimana ada super villain lain yang ikut masuk ke sini dan penyelesaiannya sangat singkat sekali. Walaupun itu bisa jadi build karakter atau ya build tim superhero ini gitu ya. Tapi ya itu tadi, Zul berharap bahwa pemotongan ini tuh justru berakhir baik, bukan berakhir buruk. Walau pada akhirnya pemotongan durasi ini tuh juga berarti pacing pada film ini akan sangat cepat. Tapi gak apa-apa, selama ceritanya tuh bagus, pasti akan tetap buat fans senang. Karena kalau kita lihat kemarin, Superman itu pacingnya benar-benar cepat banget di awal. Tapi di bagian kayaknya gak sampai seperempat film itu mulai melambat.
Kenapa? Karena mereka harus menjelaskan banyak hal mengenai universe mereka gitu. Entah itu kedatangan Superman, ya pokoknya segala hal itu melalui percakapan antara Superman, Lois Lane, termasuk konflik yang ada di filmnya. Itu dari cepat ke lambat, terus kecepat lagi karena ada pertarungan, terus melambat lagi setiap ada percakapan. Jadi menurut Zul, selama ceritanya bagus, sepertinya orang-orang tetap akan senang walaupun pacingnya jelek. Nah, kayaknya itu aja yang kita bahas untuk video kali ini. Komen pendapat kalian mengenai topik ini di bawah. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.